Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut buat rezeki zodiak. Untuk zodiak siapa kali ini di rezekinya? Halo Libra, gimana rezeki zodiak Libra di bulan November 2024? Mudah-mudahan banyak hal baik Halo. Ini kartunya kita lihat keadaannya 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya, 4 kartu untuk zodiak Libra yang ngelakuin apa dari keadaan yang ada, terus 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitarnya di rezeki buat zodiak Libra ya. Ini pakai kartu konfirmasi, tapi keadaan sekitar nggak saya pakai kartu konfirmasi. Kita lihat keadaannya Libra. Halo, kasih bocoran dong untuk rezeki di bulan November 2024 biar kita bisa jaga-jaga ya ke depannya, apa yang harus dilakukan sama apa yang harus dihindari. Ini kartunya kita lihat dulu dari keadaannya seperti apa gitu ya Libra. Halo. Mudah-mudahan emang banyak hal baik ya. Kita buka dari kartu pertama yang keluar. Ini Libra kayak keras ya. Ini kartunya mudah-mudahan rezeki lancar ya di bulan November ini. Tentang apa sebenarnya di keadaannya Libra? Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya Libra. Halo Libra, ada apa? Tentang rasa takut kehilangan, pantesan susah ya, bukan? Artinya sebenarnya takut kehilangan sesuatu yang berharga. Apa yang berharga di diri Libra, takut kehilangan. Ada keegoisan gitu di keadaan ini ya. Orang takut kehilangan gini, kenapa? Karena apa gitu? Apa tadinya pernah tersakiti, jadi sekarang lebih ke mengurung diri, punya sesuatu, nggak percaya sama orang lain, nggak yakin sama orang lain gitu ya. Biasanya orang di keadaan ini tadinya pernah ngerasain ditipu, bisa sama seseorang, pernah ngerasain kerugian, bisa. Jadi di saat kita banyak uang, banyak harta, baik ke seseorang. Di saat kita nggak ada lagi di kesusahan itu, orang lain nggak ada yang peduli. Makanya buat saat ini kayak yang gini di bulan November ini ya, kita buka ceritanya. Sebelumnya makasih banyak ya yang baru masuk. Salam kenal dari saya Rizky Kak. Makasih yang udah subscribe, like, share, komen, terus aktifkan tombol lonceng juga ya, karena updatean zodiak terbaru saya update di channel YouTube-nya. Ini kartunya Libra, kita lihat keadaannya seperti apa. Dari keadaan yang nggak seperti apa yang kita harapkan. Jadi keadaan ini gitu ya, kita sekarang lagi ada kemunduran di rezeki, lagi ada permasalahan. Buat saat ini udahlah lebih baik memikirkan diri sendiri aja, karena tuh apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan akan berbuah. Jadi harus yakin Kak, harus yakin gitu ya akan ada keberhasilan. Kalau kakaknya mau maju, mau berani maju gitu dari keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini cuman keadaan aja. Kalau tentang yang diusahakan, tentang usaha kita yang ngelakuin, apa yang kita usahakan itu yang akan kita dapatkan ya. Kita harus bisa bangkit dari keterpurukan yang ada, dari kehancuran, bukan kehancuran, ini dari keadaannya nggak seperti apa yang diharapkan. Sebenarnya cuman apa yang kita usahakan bisa didapat. Apa yang kita usahakan hasilnya sama dengan apa yang udah kita usahakan gitu ya. Jadi usahakan yang terbaik. Ini yang ngehalangin kakaknya nggak berjuang, nggak berpikir, nggak berjuang. Harusnya berpikir buat ke depan, ini gimana buat kemajuan nanti di depan, gimana buat ini, gimana buat itu, gimana buat gini gitu ya, biar nanti hasilnya dapat gitu, kebahagiaannya. Harusnya Kak, walaupun keadaannya nggak seperti apa yang kakak mau, tapi harus yakin, optimis kalau nanti di depan kebahagiaan akan didapat. Soalnya ini tuh cup Kak, sayang kalau nggak dimanfaatkan ya. Tuh cup mah gimana kitanya, kayak bercermin gitu, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, yaitu yang akan kita dapatkan. Kita lihat, kita lanjut ceritanya. Ini zodiak Libranya, ini nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi Kak. Kita lanjut energi zodiak Libranya dari permasalahan yang terjadi. Ini keadaan sekitar seperti apa ya, ada di Devil. Yang bikin candu apa sih keadaan sekitar ini? Orang-orang yang dekat, keadaan sekitar nggak baik ya. The Devil, ada The Devil. Pasrahkan sama yang di atas Kak, targetnya kalau ada permasalahan yang bikin candu gitu ya, yang kakaknya nggak bisa lepas dari keadaan ini, dari rezeki, keadaan sekitar, pasrahkan sama yang di atas. Tuhan lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Biasanya orang-orang yang nggak baik dijauhkan, orang-orang yang baik didekatkan sama kita. Kita buka dulu dari kartu terakhir ya, kartu yang paling berpengaruh biasanya tentang 2 cangkir.
two of cup tentang apa yang kita usahakan itu yang akan kita dapat sama-sama. Ini yang usahain per option tapi nunggu waktu, nunggu kesempatan. Ini ada rasa lelah, capek mungkin ya di keadaannya. Biasa orang keadaan gini udah berjuang, udah ngusahain tapi belum berbuah. Buat saat ini kayak nunggu kesempatan yang ada. Kalau emang ditakdirkan untuk bangkit lagi, ditakdirkan untuk bangkit lagi, maju. Tapi sebenarnya orang di keadaan gini harus berpikir ya, ikutin kata hati, kemana yang bikin tenang, berpikir buat nanti kedepannya harus gimana ngusahainnya, ngelakuinnya. Jadi harus banyak yang diusahakan. Ini tentang desain akan ada kebahagiaan dari alam yang alam kasih gitu. Jadi ikutin kata hati, walaupun keadaannya nggak seperti apa yang dimau, nggak seperti apa yang diinginkan, tapi akan ada kebahagiaan di depan. Tentang rasa kecewa yang udah terjadi di keadaan sebelumnya, udah biarkan gitu ya. Kalau tetap dipikirkan, tetap diusahakan, ini nggak akan sama baiknya, nggak akan sama seperti dulu. Makanya harus udah bisa maju buat ke depan, nyari kebahagiaan buat masa depan, buat kali ini, buat masa depan rezekinya ya. Akan ada rezeki besar yang bisa kita temukan di depan, bukan di depan, akan ada rezeki besar yang kita temukan buat jangka panjang, buat masa depan. Jadi usaha yang sekarang mungkin ya, keadaan yang sekarang bisa dinikmati buat jangka panjang. Kadang ada ya usaha teh yang ini usaha kayak usaha apa ya, yang tren-trenan gitu kak, cuman bertahan 1 tahun 2 tahun 3 tahun gitu ya, apa bertahan bulanan. Kalau saat ini usaha yang sekarang kakak jalanin, yang mau kakak kejar tentang bisa buat jangka panjang gitu, ada tahapan-tahapannya berjangka panjang, jangka panjang gitu ya. Jadi bukan tren-trenan usahanya, akan ada kebahagiaan yang dicapai. Ikutin aja kata hati kemana kakak melangkahnya. Ini tentang The Tower ya, keadaan zodiak Libranya ada kehancuran, tapi sebenarnya kehancuran yang terjadi ini harus berterima kasih sama keadaan yang ada gitu ya, sama permasalahan yang datang. Harus terima kasih karena kita belajar di kehidupan dari permasalahan ya, bukan dari kebahagiaan. Sebenarnya kita banyak belajar dari permasalahan yang ada, dari kehancuran yang ada. Kita banyak belajar dari opat, masih mau buat memperjuangkan, harusnya ada perubahan di keadaan opportun. Dari permasalahan yang terjadi yang datang, ada perubahan besar kak buat keadaannya dari jalan lain gitu ya. Yang dulu pernah ngelakuin usaha jalan kemana, sekarang ada jalan lain, pilih jalan lain, pilih jalan yang terbaik. Targetnya ke depannya jangan terlalu banyak dipikirkan. Ini kalau terus-terusan dipikirin ke kakaknya jadi trauma gitu ya. Hilangkan rasa pikiran, beban yang jadi pikiran hilangkan, lakukan aja yang terbaik. Kalau terus dipikirkan kakaknya malah jadi trauma, kasihan ke kakaknya gitu ya. Rasa kecewa yang udah terjadi di keadaan sebelumnya udah lupakan aja, maju ke depan, ada kebahagiaan buat saat ini, ada target ya. Harus punya target karena sebelumnya udah punya target kakaknya kemana tentang kebahagiaan. Jadi saat ini dari rasa sakit yang ada harus belajar dari keadaan, kitanya harus fokus ke sesuatu yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, maju ke sana. Karena keadaan sebelumnya juga kakaknya fokus ke situ ya. Masa gara-gara ada permasalahan kakaknya jadi nggak maju. Zodiak Libra harus fokus lagi ke keadaannya, walaupun jalannya lain gitu, jalan beda, tapi kitanya punya tujuannya fokus ke situ. Keadaan sebelumnya juga mampu bangkit, mampu bertahan gitu, walaupun keadaannya banyak badai, banyak angin gitu, kakaknya mampu bertahan. Karena apa? Karena kakak sebelumnya juga punya tujuan, punya keinginan. Jadi kalah bangkit lagi, kalah bangkit lagi. Open tackle, apa yang kakak usahakan bisa kakak nikmati kebahagiaannya. Tentang kebahagiaan yang datang ya. Dicariot tentang perubahan besar terjadi. Ada perubahan kak di keadaan ini, kakaknya bisa menikmati. Ini keadaan sebelumnya ya. Ini keadaan sebelumnya di saat kakak bisa punya tujuan target kemana tanpa ada godaan gak dilirik, ada godaan gak dilirik gitu, kakaknya bisa ada kemajuan. Sebenarnya kalau tergoda sama yang lain atau kepikiran nggak fokus ke tujuan itu, malah cariotnya nggak ada ya. Cariot tentang perubahan dari segi keadaan. Alam yang ngasih sebenarnya cariot ya, tapi kitanya harus fokus sama apa yang kita inginkan, yang jadi target kedepannya. Peg opan biasanya kita udah ngusahain tapi keadaannya nggak seperti apa yang kita harapkan. Cuman kakaknya masih optimis, masih yakin suatu saat nanti pasti akan terwujud apa yang kakak mau. Kayak ini udah nggak ya, bukan udah nggak yakin, tapi kita masih yakin. Gimana ya nyeritanya, kayak kita teh udah ini benar bisa tercapai apa enggak ya, tapi kita masih bertindak ke situ. Kenapa bertindak? Karena yakin gitu ya, suatu saat nanti apa yang kita usahakan, apa yang kita mau pasti terwujud. Gak ada yang gak mungkin buat keadaan ya. Ini Tuhan yang ngasih cobaan, pasti akan ada kebahagiaan di balik ini semua.
pulang perang bawa kemenangan, tentang kebahagiaan. Akan ada kemenangan, akan ada kebahagiaan. Yang bisa ngerasain bahagia cukup bukan cuma kakak, tapi keadaan sekitar juga ngerasain kebahagiaannya itu. Pulang perang bawa kemenangan, cuman dengan kesabaran ya, dengan kesabaran mah jangankan masalah kecil, masalah gede gitu ya, masalah kecil, masalah gede juga bisa diatasin. Cuman dengan kesabaran kita harus benar-benar sabar buat memikirkan nanti ke depannya caranya kemana ya. Apa yang diinginkan, apa yang dimau mudah-mudahan tercapai, bisa tercapai dengan kesabaran. Ikutin kata hati, desan datang, alam yang ngasih kebahagiaan, udah waktunya bahagia. Kita lihat keadaan sekitarnya, ini ada depil ya, ada candu kak, sesuatu yang jelek yang harus dilepaskan. Kalau ada seseorang yang ini ya, ini yang terus aja ngulik, terus aja ngusut, terus aja musik gitu ya, biarkan aja kak, pasrahkan semang di atas gitu ya. Nanti lama-lama juga capek sendiri. Ini bertahan di sini, kapan depil pergi? Paling kalau didiamin 2-3 bulan, mudah-mudahan secepatnya juga pergi ya. Kalau didiamin kitanya fokus aja ke apa yang bikin kita, fokus ke apa yang jadi target kita, jangan terlalu fokus ke keadaan sekitar pasrahkan aja sama yang di atas. Hangman kak, dianya juga kalau dicuekin gitu ya, kalau kitanya lebih fokus ke diri kita ya, dia juga nggak bisa ganggu-ganggu zodiak Libra. Sebenarnya ini keadaan sekitarnya kalaupun ngeganggu gitu ya, tapi kalau lihat zodiak Libra sukses, ikut suksesnya gitu. Nggak tahu seperti apa keadaannya ya zodiak Libra sendiri yang ngikutin. Tapi sebenarnya seseorang di sini di depil teh candu teh kayak terus aja diulang gitu, kesalahan ini tentang keadaan sekitar ya. Apa kakaknya gitu yang terus ngusahain kemana tapi itu salah jalannya. Tentang The Devil mah candu biasanya sesuatu yang instan, tapi ke kitanya nantinya malah jadi kerugian gitu ya. Pasrahkan yang di atas kalau masalah itu. Yang penting kita udah ngusahain hal baik aja buat kebaikan di depan ya. Karena hangman mah apa yang kita usahakan, kalau salah berarti nggak terwujud, kalau benar berarti baik gitu. Jadi lakukan jalan yang lain, hal yang lain, keadaan yang lain, target mungkin target mah satu itu ya, dari dulu juga ada target kemana, itu yang harus dilakukan. Target kedepannya pulang perang bawa kemenangan, akan ada kebahagiaan. Bukan cuman kakak yang ngerasain bahagia, tapi orang-orang sekitar zodiak Libra juga ngerasain kebahagiaannya ya. Jadi buat saat ini harus dipikirkan lagi. Rasa capek karena permasalahan terjadi wajar, cuman rasa capek itu buat saat ini istirahatkan dulu buat nyari kesempatan maju ke depannya ya. Akan top cup, maka apa yang kita usahakan akan kita dapatkan. Jadi penting targetnya ya, harus punya target kemana tujuannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.